Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaila Amani Fadilah dari kelas 3D Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Nah, di video ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi Keuangan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku berjudul Hard Money Revolution: Bitcoin versus Emas untuk Menguasai Ekonomi Global karya Pak Ade Andri Hendriadi. Nah, untuk buku ini yang berjudul Hard Money Revolution: Bitcoin versus Emas untuk Menguasai Ekonomi Global, buku ini ditulis oleh Pak Ade Andri Hendriadi dan terbit pada tahun 2025. Nah, buku ini termasuk kategori non-fiksi dengan fokus pada bidang ekonomi, keuangan, dan teknologi. Nah, panjangnya buku ini yaitu 128 halaman, sehingga tidak terlalu tebal tetapi cukup padat berisi. Nah, judulnya ini sangat jelas, langsung menunjukkan isi utama buku, yaitu membandingkan dua bentuk hard money, yaitu emas sebagai aset klasik dan Bitcoin sebagai aset digital yang sedang naik daun. Dari judul saja, pembaca sudah tahu bahwa buku ini akan mengulas pergeseran besar dalam dunia moneter global. Nah, di bagian awal ini, buku ini memperkenalkan konsep hard money. Istilah ini merujuk pada uang yang memiliki kelangkaan, nilai intrinsik, lalu serta tahan terhadap inflasi dan manipulasi. Nah, hard money ini berbeda dengan fiat money yang kita gunakan sehari-hari. Fiat hanya bernilai karena ada kepercayaan terhadap pemerintah atau bank sentral yang menerbitkannya. Dan ketika kepercayaan itu hilang, nilai fiat itu bisa runtuh. Nah, contohnya, banyak kasus hiperinflasi di negara-negara tertentu. Sementara itu, hard money seperti emas atau Bitcoin memiliki sifat yang lebih tahan lama dan tidak bergantung sepenuhnya pada kebijakan politik. Nah, pembahasan kemudian beralih ke emas. Sejak ribuan tahun lalu, emas telah menjadi standar nilai dan simbol kekayaan. Peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan emas sebagai alat tukar maupun lambang kejayaan. Nah, puncak peran emas ini terlihat pada era standar emas, di mana nilai mata uang diikat langsung pada cadangan emas. Hal itu menciptakan kestabilan moneter internasional. Hingga kini, emas tetap disimpan oleh bank-bank sentral dunia sebagai cadangan devisa. Namun, emas juga memiliki keterbatasan nih teman-teman. Sulit digunakan untuk transaksi sehari-hari karena harus dibagi ke dalam unit kecil. Biaya penyimpanannya tinggi serta transportasinya tidak praktis. Nah, inilah alasan mengapa emas meski berharga tidak sepenuhnya relevan untuk kebutuhan ekonomi modern yang serba cepat gitu. Nah, berbeda dengan emas, Bitcoin lahir sebagai respon terhadap kelemahan sistem keuangan modern. Nah, tahun 2008 dunia mengalami krisis finansial global yang membuat kepercayaan terhadap bank dan pemerintah goyah. Dari situ muncul white paper berjudul Bitcoin Peer-to-Peer Electronic Cash System yang ditulis oleh sosok misterius bernama Satoshi Nakamoto. Nah, Bitcoin ini diperkenalkan sebagai sistem pembayaran digital tanpa otoritas pusat, sehingga tidak bisa dimanipulasi oleh bank sentral. Nah, pasokan ini terbatas, hanya 21 juta unit, transparan karena tercatat dalam blockchain, dan aman berkat kriptografi. Keunggulannya juga terletak pada probabilitas nilai besar bisa dipindahkan ke seluruh dunia hanya dalam hitungan menit.
Nah, Bitcoin ini bahkan bisa dibagi hingga unit terkecil yang disebut Satoshi, menjadikannya fleksibel untuk berbagai jenis transaksi. Namun, Bitcoin bukan hanya tanpa kelemahan. Harga yang sangat fluktuatif membuatnya belum bisa sepenuhnya dipakai sebagai alat tukar sehari-hari. Regulasi yang berbeda-beda di tiap negara menambah ketidakpastian. Beberapa negara mendukung dan bahkan melegalkan Bitcoin, sementara yang lain justru melarangnya. Nah, selain itu, konsumsi energi untuk mining sering dikritik karena dianggap tidak ramah lingkungan. Nah, meski begitu, Bitcoin itu tetap menjadi salah satu inovasi finansial paling berpengaruh dalam 2 dekade terakhir. Nah, perbandingannya antara emas dan Bitcoin ini menjadi inti dalam buku ini. Dari sisi stabilitas, emas jauh lebih unggul karena sudah teruji selama ribuan tahun. Nah, Bitcoin ini masih berusia muda, sekitar 15 tahun, sehingga harga dan reputasinya belum sepenuhnya stabil. Nah, dari sisi portabilitas, Bitcoin jelas lebih praktis karena bisa dikirim lintas negara hanya dengan internet. Nah, sedangkan emas memerlukan biaya logistik yang besar. Dari segi keamanan, emas butuh brankas, penjaga, dan infrastruktur fisik. Sementara Bitcoin bergantung pada keamanan digital. Jika kunci private terjaga, Bitcoin bisa sangat aman. Dari aspek inflasi, keduanya sama-sama kuat, tetapi Bitcoin bahkan lebih ketat karena jumlah totalnya sudah ditentukan sejak awal. Buku ini tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga menampilkan banyak contoh nyata. El Salvador misalnya menjadi negara pertama yang menjadikan Bitcoin sebagai mata uang resmi. Nah, perusahaan raksasa seperti Tesla dan MicroStrategy membeli Bitcoin dalam jumlah besar sebagai aset cadangan. Sementara itu, emas tetap bertahan sebagai penyimpanan nilai utama di bank sentral seluruh dunia. Dalam situasi krisis, emas terbukti tangguh saat depresi besar, perang dunia, hingga krisis finansial 2008. Emas selalu menjadi safe haven. Bitcoin, meski belum mengalami krisis global, dalam jangka panjang mulai mewujudkan potensinya, misalnya di Venezuela yang dilanda hiperinflasi atau selama pandemi COVID-19. Nah, selain aspek ekonomi, buku ini juga menyinggung sisi sosial, budaya, dan filosofi uang. Generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, cenderung lebih dekat dengan Bitcoin karena lahir di era digital. Aset digital terasa lebih relevan bagi mereka dibanding emas yang sering dianggap sebagai simbol kekayaan orang tua. Buku ini juga menyoroti nilai filosofis Bitcoin seperti kebebasan finansial, transparansi, dan perlawanan terhadap manipulasi moneter. Di sisi lain, emas tetap punya nilai simbolis lintas zaman, menjadi lambang kekuasaan, stabilitas, dan kemakmuran. Nah, pada karya ini juga menunjukkan bagaimana teknologi bisa memengaruhi perkembangan uang. Blockchain sebagai teknologi di balik Bitcoin tidak hanya dipakai untuk mata uang digital, tetapi juga memungkinkan tokenisasi emas. Dengan token emas, logam mulia tersebut bisa diperdagangkan secara digital, menggabungkan keandalan aset fisik dengan fleksibilitas blockchain. Inovasi ini menegaskan bahwa emas tidak ditinggalkan, tetapi justru beradaptasi dengan dunia yang baru. Dari segi kelebihan,
Buku ini memiliki beberapa poin penting. Pertama, alurnya itu sangat runtut, dimulai dari konsep dasar hingga analisis proyeksi masa depan. Lalu untuk yang kedua, analisis yang diberikan seimbang, tidak fanatik ke satu sisi. Baik emas maupun Bitcoin dibahas dengan secara objektif, lengkap dengan keunggulan dan kelemahan masing-masing. Nah, yang ketiga, disertakannya studi kasus nyata membuat pembahasan ini tidak hanya berhenti pada teori saja. Namun ada juga kekurangannya. Beberapa bagian ini terasa cukup teknis, terutama saat menjelaskan tentang blockchain, kriptografi atau mekanisme mining. Untuk pembaca awam, bagian ini bisa terasa berat. Selain itu, fokus utamanya memang ada pada sisi ekonomi dan moneter, sehingga pembahasan sosial dan budaya meski ada terasa lebih singkat. Walaupun demikian, kekurangan ini tidak terlalu mengurangi nilai pada keseluruhan buku, karena tujuannya memang memperkenalkan hard money dengan sudut pandang ekonomi dan teknologi. Nah, adapun manfaat utama pada buku ini adalah untuk meningkatkan literasi finansial. Pembaca bisa memahami perbedaan mendasar antara fiat money, emas, dan Bitcoin. Lebih dari itu, buku ini juga mengajak untuk berpikir kritis tentang masa depan sistem keuangan global. Pesannya jelas, jangan hanya puas dengan sistem sekarang, karena perubahan besar sedang terjadi. Bagi generasi muda, membaca buku ini menjadi langkah awal untuk mempersiapkan diri menghadapi transformasi digital dalam dunia keuangan. Nah, jika dibandingkan dengan buku yang lain tentang Bitcoin atau emas, buku Hard Money Revolution ini terasa lebih komprehensif. Banyak buku tentang Bitcoin yang terlalu fanatik, hanya menonjolkan keunggulannya tanpa menyebutkan kelemahannya. Ada pula buku tentang emas yang seolah menutup mata terhadap perubahan digital. Nah, buku ini berbeda karena memberi analisis yang seimbang. Emas tetap dihargai, Bitcoin juga diakui potensinya, sehingga pembaca bisa melihat gambaran besar. Buku ini juga sangat saya rekomendasikan karena terutama untuk mahasiswa, investor pemula, dan siapapun yang ingin memahami dinamika keuangan global. Nah, bahasa yang digunakan juga cukup jelas, meskipun ada bagian teknis yang perlu dibaca perlahan. Buku ini setebal 128 halaman, padat berisi, sehingga bisa selesai dibaca dalam waktu relatif singkat, tetapi memberi wawasan yang mendalam. Nah, untuk kesimpulannya, Hard Money Revolution adalah buku yang relevan dan penting, karena dengan membandingkan emas dan Bitcoin, karya ini mengajak kita berpikir lebih jauh tentang makna uang, bukan hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan, stabilitas, dan kebebasan. Emas terbukti tangguh selama ribuan tahun, sementara Bitcoin hadir sebagai inovasi yang sesuai dengan era digital saat ini. Nah, masa depan mungkin bukan soal memilih salah satu, melainkan bagaimana keduanya bisa berjalan berdampingan. Buku ini layak menjadi bacaan wajib untuk siapa saja yang ingin memahami arah masa depan keuangan global. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan informasi dan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.